Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 RBL TPB 54 ingin menjelaskan video kami yaitu dongkrak hidrolik dengan menggunakan hukum Bernoulli. Perkenalkan, nama saya Atia Zubaida dengan NIM 122220074 dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Perkenalkan, nama saya Novia Lestari dengan NIM 12222200056 dari Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota. Perkenalkan, nama saya Zahra Maharani dengan NIM 122220046 dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Perkenalkan, nama saya Blodot Saktiluhung dengan NIM 122140045 dari Prodi Teknik Informatika. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dinggaduta Akbar dengan NIM 122220047 dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Asabirin dengan NIM 122140074 dari Prodi Teknik Informatika. Tujuan percobaan kali ini adalah untuk memahami pengaplikasian konsep fisika dasar yang terdapat pada hukum Bernoulli melalui alat dongkrak hidrolik. Hukum Bernoulli menyatakan bahwa kenaikan kecepatan aliran fluida akan menyebabkan penurunan tekanan fluida secara bersamaan atau penurunan energi potensial fluida tersebut. Dengan arti lain, prinsip Bernoulli dalam mekanika fluida adalah pada suatu aliran fluida, peningkatan pada kecepatan fluida akan menimbulkan penurunan tekanan pada aliran tersebut. Hukum Bernoulli dicetuskan oleh Daniel Bernoulli dalam bukunya yang berjudul Hidrodinamika yang terbit pada tahun 1738. Hukum Bernoulli dapat diaplikasikan pada berbagai jenis aliran fluida dengan beberapa asumsi hukum Pascal. Prinsip hukum Bernoulli. Prinsip ini sebenarnya merupakan penyederhanaan dari persamaan Bernoulli yang menyatakan bahwa energi di titik tertentu dalam suatu aliran yang tertutup akan sama besarnya dengan energi di titik lain pada aliran yang sama. Persamaan hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli dapat dituliskan dengan persamaan P1 ditambah setengah rho dikali V1 kuadrat ditambah rho dikali G dikali H1 sama dengan P2 ditambah setengah rho dikali V2 kuadrat ditambah rho dikali G dikali H2 dengan P sebagai tekanan, V sebagai kecepatan aliran fluida, G sebagai percepatan gravitasi, H sebagai ketinggian pipa dari tanah, dan rho sebagai massa jenis fluida. Fluida adalah sebuah zat yang dapat mengalir dan dapat berubah bentuk secara terus-menerus jika terkena tekanan atau gaya geser. Fluida dibagi menjadi dua, yaitu fluida statis dan fluida dinamis. Fluida statis merupakan fluida yang berada dalam fase tidak bergerak alias diam. Fluida dinamis merupakan fluida yang dalam fase bergerak dan memiliki gaya geser. Dongkrak hidrolik. Dongkrak hidrolik merupakan alat yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan dalam mengangkat benda yang besar dan berat dengan penerapan prinsip kerja hukum Bernoulli. Dongkrak hidrolik disebut dengan hidrolik karena memang menggunakan liquid atau cairan khusus sebagai salah satu faktor yang dapat membantu pada saat proses pengangkatan. Sistem hidrolik. Sistem hidrolik adalah suatu sistem mesin yang memanfaatkan zat cair untuk tenaga penggerak. Suatu bentuk perubahan atau pemindahan daya dengan menggunakan media penghantar berupa fluida cair untuk memperoleh daya yang lebih besar dari daya awal yang dikeluarkan. Maka tercipta gerakan translasi batang piston dari silinder kerja yang diakibatkan oleh tenaga fluida pada ruang silinder yang dimanfaatkan untuk gerak maju dan mundur. Alat dan bahan yang digunakan pada saat proses pembuatan dongkrak hidrolik adalah 1. Stik es krim, 2. Paku styrofoam, 3. Suntikan yang berjumlah 2 buah, 4. Selang akuarium untuk ukuran menyesuaikan, 5. Gunting, 6. Korek api, 7. Lilin, 8. Lem tembak,
9 papan triplex sebagai bidang alas, 10 beban. Dan untuk beban sendiri itu bebas, tetapi pada saat proses percobaan kami menggunakan pengeruncing dan mobil mainan. Cara pembuatan. Proses pembuatan dongkrak hidrolik meliputi yaitu: pertama, siapkan semua alat dan bahan. 2. Ambillah 2 buah stik es krim, lalu bentuklah membentuk huruf X dan tancapkan paku styrofoam di bagian tengahnya. 3. Ulanglah step tersebut dan buatlah 6 pasang stik es krim. 4. Lalu pasangkan setiap pasangan stik es krim yang satu dengan stik es krim yang lainnya dengan menggunakan paku styrofoam. Tancapkan paku styrofoam di bagian ujung-ujung stik es krim. 5. Ulanglah step tersebut hingga menghasilkan 3 tumpuk pasangan stik es krim. 6. Buatlah 2 pasang stik es krim yang sudah ditumpuk. 7. Selanjutnya, siapkan sumpit dan potong menjadi 4 bagian. 8. Lalu, hubungkan sumpit ke setiap ujung stik es krim pada 2 pasang stik es krim yang sudah ditumpuk. 9. Jika sudah, sebelumnya pastikan terlebih dahulu dongkrak dapat bergerak dengan baik. 10. Selanjutnya, buatlah alas untuk menaruh beban di bagian atas dongkrak. 11. Selanjutnya, tempelkan dongkrak di bagian ujung bidang alas triplex yang sudah disiapkan. 12. Ambillah air dan masukkan ke dalam tabung suntikan. 13. Kemudian, sambungkan selang ke bagian suntikan yang satu dengan yang lainnya pada ujung kedua tabung suntikan. 14. Tempelkan badan suntikan di bagian bidang alas triplex. 15. Lem ujung suntikan pada sumpit. Terakhir, jadilah sebuah dongkrak hidrolik sederhana dan siap dipakai. Cara kerja. Adapun proses kerja dongkrak hidrolik di mana tenaga yang diterapkan saat penghisap kecil atau suntikan A diberi gaya tekan pada satu titik yang akan dipindahkan ke titik yang lain, yaitu pada penghisap besar atau suntikan B. Gaya tersebut akan diteruskan oleh fluida atau air yang terdapat di dalam tabung suntikan dengan menggunakan air yang dimanfaatkan. Akibatnya, penghisap besar atau suntikan B tersebut akan menekan dongkrak dan air dalam dongkrak akan menghasilkan gaya angkat pada penghisap besar atau suntikan B sehingga dapat mengangkat beban di atasnya serta bergerak naik dan turun. Kelebihan dari dongkrak hidrolik adalah: yang pertama, alat dan bahan mudah didapat; yang kedua, pengaplikasian alat mudah digunakan; yang ketiga, biaya terjangkau; yang keempat, tenaga yang dikeluarkan tidak terlalu besar. Kekurangan. Sedangkan kekurangan dari dongkrak hidrolik adalah: yang pertama, menggunakan bahan stik kayu sehingga masih rapuh dan kurang kokoh. Yang kedua, pada saat dilakukan percobaan, saat naik, sisi kanan dan kiri dongkrak hidrolik tidak seimbang naiknya. Hal ini dikarenakan pada saat memasang paku di styrofoam, titik atau lubangnya tidak sama, dan juga setiap ujung stik retak karena bahan stik yang keras, sehingga stik terkadang sering copot. Yang ketiga,
Alas pada alat percobaan ini sering lepas dikarenakan lem yang digunakan daya eratnya kurang kuat. Yang keempat, ada batasan maksimal beban yang diangkat. Saran pengembangan. Percobaan dapat dilakukan dengan alat dan bahan yang lebih baik sehingga alat percobaan yang dihasilkan pun lebih baik lagi ke depannya. Berdasarkan kekurangan yang dimiliki oleh alat dongkrak hidrolik ini, kami berharap agar ke depannya alat dongkrak hidrolik ini memiliki mekanisme pertahanan alat yang kokoh serta lebih kuat lagi. Dan dalam pengaplikasiannya, alat dongkrak hidrolik ini dapat digunakan lebih baik dan lancar. Diperindah dan percantik menggunakan warna atau lainnya yang bisa membuat daya tarik orang sehingga dapat memberikan khas tersendiri. Dan kemudian alat ini membutuhkan ketelitian agar alat ini bisa bekerja secara maksimal. Sekian video penjelasan dari kami. Lebih kurangnya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.